Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Nugraha Wibowo dengan NIM 0104241004 kelas manajemen dakwah A akan menjelaskan atau memaparkan hadis maudhu dari mata kuliah ilmu hadis. Jadi teman-teman semua, latar belakang hadis maudhu ini dulunya itu yang berawal dari pertentangan politik di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pembuatan hadis-hadis palsu. Hadis maudhu ini atau hadis palsu dibuat, dia punya tujuannya itu untuk mengalahkan lawan, mempengaruhi orang-orang tertentu, membuat umat Islam keluar dari ajaran Islamnya dan menyesatkan umat Islam. Itu teman-teman. Adapun tujuan mempelajari hadis maudhu ini, yang pertama itu memelihara keaslian hadis yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua itu menghindari umat Islam dari keliruan dan pengamalan hadis maudhu. Yang ketiga itu untuk kita memastikan umat ajaran Islam yang disampaikan kepada umat Islam sesuai apa tidak dengan ajaran yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang keempat itu kita memelihara integritas dan otoritas hadis dalam tradisi Islam. Sebelumnya kita sudah tahu apa itu latar belakang hadis maudhu, tujuan mempelajarinya. Sekarang pengertiannya. Secara bahasa, maudhu itu berarti menggugurkan, meninggalkan, atau memalsukan. Sedangkan secara istilah, hadis maudhu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-adakan, membuat-buat, dan dusta. Hadis ini tidak pernah beliau atau Nabi Muhammad SAW sabdakan, kerjakan, ataupun takrirkan. Hukum menjelaskan atau menyebarkan hadis maudhu ini adalah haram, karena seluruh ulama itu sudah sepakat kalau meriwayatkan atau menyampaikan hadis maudhu itu adalah haram hukumnya, kecuali dengan menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Adapun faktor-faktor yang membuat munculnya hadis maudhu, seperti yang sudah kita tahu di latar belakang tadi, kalau hadis maudhu ini terbuat atau tercipta dikarenakan pertentangan politik di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi faktor pertama yang munculnya hadis maudhu ini adalah pertentangan politik. Faktor kedua itu kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Faktor ketiga, masuknya penganut agama lain. Faktor keempat, motivasi tertentu. Faktor kelima, belum terhimpunnya hadis Nabi. Dan faktor terakhir, faktor keenam, itu fitnah kubra. Selanjutnya, ini dampak hadis maudhu. Menyebarkan hadis maudhu itu bisa menimbulkan dampak negatif, diantaranya mencemarkan pribadi Nabi Muhammad SAW, menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. Yang terakhir, mengaburkan pemahaman terhadap Islam serta melemahkan jiwa dan semangat dalam keislaman. Selanjutnya teman-teman, ada ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama itu sanadnya yang tidak tersambung dan perawinya itu tidak dapat dipercaya. Itu ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua itu isinya itu bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, ataupun hadis sahih. Ketiga, kandungan hadis yang tidak dapat diterima dengan akal kita. Ciri-ciri keempat, kandungan hadisnya yang mengada-ngada atau menipu-menipu gitu loh, seperti pemberian pahala yang besar untuk amalan kecil atau ancaman yang besar untuk perbuatan buruk. Ciri-ciri keempat, terdapat keganjilan dan rusaknya makna hadis tersebut. Ciri-ciri kelima, ini tidak ada sumber yang memverifikasikan hadis tersebut. Itulah ciri-ciri hadis maudhu. Ada 6 ya teman-teman. Contoh-contoh hadis maudhu ada beberapa. Yang pertama itu cukuplah kematian sebagai nasihat. Kedua, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan. Dan ketiga, cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, bisa ditarik kesimpulan
bahwasannya hadis maudhu ini adalah hadis yang tidak sah atau tidak valid karena memiliki sanad yang cacat, seperti perawi yang diketahui dusta atau tidak dapat dipercaya. Hadis ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Biasanya hadis maudhu ini dibuat dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti mendukung suatu pandangan atau mengarahkan umat pada suatu perbuatan tertentu. Para ulama untuk mengetahui keaslian hadis tersebut itu mereka menggunakan ilmu-ilmu mustolah hadis untuk menilai kualitas sanad dan matan pada hadis tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada kuis tentang hadis maudhu yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Mari kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. Kita next saja. Soal pertama ini adalah apa yang dimaksud dengan hadis maudhu. Di penjelasan saya sebelumnya, kalau hadis maudhu itu adalah hadis yang dibuat-buat atau hadis palsu. Berarti dari keempat opsi ini, jawaban yang paling mendekati dengan benar yaitu yang C teman-teman. Kita coba klik teman-teman, apakah benar jawabannya? Oke, jawabannya benar. Mari kita next. Soal nomor 2, ini adalah salah satu tanda hadis maudhu. Tanda hadis maudhu ini, seingat saya itu sanadnya mencantumkan perawi yang tidak dikenal. Mari kita cek kebenarannya teman-teman. Oh, benar ternyata teman-teman ya. Kita next. Soal nomor 3 ini, dampak dari menyebarkan hadis maudhu di kalangan umat muslim. Di soal nomor 1 itu pengertian hadis maudhu adalah hadis yang dipalsukan atau hadis yang dibuat-buat untuk mendustakan Nabi Muhammad. Berarti kalau hadis maudhu ini disebarkan secara tidak langsung, ada kesalahpahaman di antara umat muslim atau ajaran umat Islam. Dan jawaban yang paling dekat dengan benar yaitu B. Oke, benar teman-teman. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tujuan dibuatnya hadis maudhu. Tujuannya, seingat saya itu, dia untuk mementingkan keperluan suatu kelompok teman-teman. Yang berarti jawabannya itu terdapat pada opsi B. Dan benar jawaban yang kita pilih teman-teman. Kita next. Oke, ini soal nomor 5 teman-teman. Dalam ilmu hadis bagaimana status hadis maudhu? Dikarenakan hadis maudhu itu hadis palsu atau dibuat-buat, jadi statusnya itu kan nggak bolehlah kita amalkan, kita terapkan di kehidupan kita. Karena itu kan hadis-hadis bohong. Dan jawaban itu ada di opsi C teman-teman. Kita coba klik teman-teman. Dan benar jawaban kita ya. Kita next saja lagi, apakah ada soal selanjutnya? Oh, ternyata sudah habis teman-teman. Kuisnya sampai di sini. Semoga video penjelasan saya dan kuis saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.